Iya, keberanian pemerintah kan sudah berani. Tinggal partai-partai ini berani apa tidak. Karena kan terkait dengan korupsi. Perampasan aset ini selalu terkait dengan money laundering maupun korupsi. Kan? Jadi ini persoalan rencana undang-undang perampasan aset. Nah, RUU ini udah lama dari tahun 80-an itu udah ada, 90-an, 2000, cuman belum diputus-putus begitu. Nah, dengan adanya beberapa kejadian demonstrasi kemarin yang sempat rusuh, akhirnya pemerintah apresiasi aspirasi masyarakat mengenai rencana pembuatan atau pengesahan undang-undang perampasan aset. Sebenarnya draftnya udah ada. Jadi pemerintah mengajukan ini di tahun 2025. Berarti 3 bulan ini akan ada undang-undang perampasan aset yang baru terbit nanti disahkan oleh baik DPR maupun pemerintah. Jadi udah diapresiasi oleh pemerintah Prabowo Subianto. Gitu. Nah, baik buruknya menurut Abang? Ya tentu baik dong, karena undang-undang perampasan aset ini siapa yang korupsi asetnya dirampas, siapa yang main curang asetnya dirampas. Jadi semua yang kemudian melakukan pidana terkait dengan aset, dengan harta negara itu kemudian mereka korupsi, itu aset mereka bisa dirampas. Sehingga ini memperkecil peluang terjadinya korupsi karena orang nggak berani korupsi. Karena korupsi sedikit asetnya dirampas kan, bisa apa aja dirampas kan. Jadi orang mungkin ada efek jerak di daerah-daerah, di pusat mengenai korupsi. Jadi ini akan membuka peluang mengecilnya praktek korupsi di Indonesia. Nah, Bang, yang ditekankan dalam undang-undang itu Bang saat perampasan aset, terus aset itu sebaiknya bagaimana Bang pengaturannya? Ya nanti kan ada mekanisme di undang-undang kan. Aset yang dirampas siapa yang berwenang, tentu biasanya jaksa. Jaksa yang berwenang merampas aset. Atau kalau KPK diberikan kewenangan, KPK juga bisa merampas aset gitu. Atau ada nanti lembaga khusus yang menangani mengenai aset-aset yang dirampas, bagaimana penggunaannya, bagaimana pendelegasiannya, bagaimana juga pengembaliannya, bagaimana juga pengambil alihan oleh negara sehingga menjadi milik negara. Itu nanti ada diatur oleh undang-undang yang baru nanti. Nah, yang lain ada. Terus Bang, katanya perampasan aset itu tergantung ketua partai. Kalau misalkan DPR tidak bergerak. Ya, kita lihat yang jelas kan pemerintah sudah mengajukan rencana pengesahan undang-undang perampasan aset dalam tahun 2025. Kita lihat apa yang direncanakan pemerintah, apa yang akan mereka kerjakan. Waktu tinggal September, Oktober, November, Desember, tinggal 4 bulan lagi. Begitu. Mudah-mudahan lah tahun ini beres itu undang-undang perampasan aset. Artinya diperlukan keberanian mereka. Iya, keberanian pemerintah kan sudah berani. Tinggal partai-partai ini berani apa tidak. Karena kan terkait dengan korupsi. Perampasan aset ini selalu terkait dengan money laundering maupun korupsi kan. Jadi kalau ada korupsi ketahuan, tangkap asetnya dirampas. Nah, itu kan orang timbul efek jerah. Gitu. Oke, cukup. Cukup. Oke.